Dia menginginkan dinastinya bisa memproteksi, tapi ternyata dinastinya ini juga bermasalah. Tadi kan skandal pupuk apa, sehingga Gibran ini saya menyebutnya Kang Rohman cacat sempurna. Cacat sempurna, ya. wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang bersama seorang figur yang sangat dikenal keras dan kritis terhadap pemerintah. Beliau dari Bandung. Siapa lagi kalau bukan Bapak Muhammad Rizal Fadilah. Apa kabar Pak Rizal? Baik Pak Rohman. Teman-teman, saat ini kita sedang berada di Hotel Grand Alia. Kenapa kita ada di sini? Sebetulnya kalau menurut jadwal sebelumnya ya Pak ya, kita akan berada di Hotel Bidakara untuk mengikuti acara silaturahmi kebangsaan yang dihadiri oleh begitu banyak tokoh nasional termasuk beliau. Dan juga dari Bandung ada Pak Syafril ya Pak ya. Kita 20 orang. 20 orang dari Bandung. Beliau salah satunya. Ini apanya sesepuhnya. Enggak. 20 orang ini memang saya tahu persis mereka ini apa ya? Tidak kenal lelah untuk berjuang bagaimana membuat negara menjadi lebih baik ya Pak ya. Insyaallah, insyaallah. Kenapa kita sekarang di sini? Karena kenapa kita di sini nggak di Bidakara? Karena manajemen Bidakara memutuskan untuk membatalkan kontrak penyewaan ruang yang sudah dilakukan oleh panitia dari Partai Negoro. Pembatalannya itu semalam. Nah sebelumnya acara ini sebetulnya mau diselenggarakan di Balai Sudirman. Ya. Ternyata Balai Sudirman pun kemudian membatalkan secara sepihak booking tempat yang sudah dilakukan. Jadi kenapa ada di sini? Karena 2 tempat yang di-booking oleh panitia kebangsaan dari Partai Negoro itu semuanya dibatalkan. Ada persepsi, ada pendapat, dan juga ada asumsi bahwa ini nggak lepas dari adanya intervensi kekuasaan. Karena kayaknya nih kekuasaan yang sebentar lagi akan lengser ya Pak ya. Yaitu Bapak Joko Widodo sepertinya agak khawatir nih pemerintahannya kalau para tokoh-tokoh nasional hadir, apalagi yang hadir ini semuanya kritis nih kayak beliau nih dan sangat menginginkan adanya perubahan yang lebih baik. Insyaallah, insyaallah. Nah, makanya sekarang kita ngobrol nih sama Pak Rizal, apa sih begitu takutnya ya pemerintah, padahal kan tanggal 20 itu sebentar lagi. Iya. Bentar lagi Pak Jokowi itu selesai pada tanggal 20 Oktober diganti dengan Prabowo. Cuman memang di sampingnya Prabowo itu ada wapresnya, dia Gibran. Nah, Gibran ini sendiri saat ini sedang terkena masalah yang fufu-fafa ya. Dan skandal. Skandal dan juga putusan dari gugatan dari PDIP. PDIP, PTUN belum selesai. Nah, kedua hal ini sebetulnya memang sangat mengancam Gibran untuk bahkan untuk dilantik ya Pak ya. Bahkan ada peluang dia nggak mau dilantik. Nah, kita khawatir karena adanya skandal itulah ya, makanya pemerintahan Pak Jokowi yang sudah di ujung ini sepertinya ketakutan. Nanti kita minta pendapat dari Pak Rizal, benar nggak nih asumsi saya dan asumsi banyak orang yang tadi saya tangkap di tempat acara? Saya kira benar sekali ya, saya sepakat gitu bahwa ini adalah akibat daripada kekhawatiran, ketakutan dari orang yang memang wajar takut. Karena banyak salah, banyak dosa. Itu orang yang takut dan penakut itu kalau banyak salah banyak dosa. Tapi kalau dianya orangnya bersih, gitu kan, bertanggung jawab, apalagi berprestasi, nggak ada yang ditakutkan, kan? Gitu. Jadi itu konsekuensi menurut saya. Nah, oleh karenanya dia menginginkan dinastinya bisa memproteksi, tapi ternyata dinastinya ini juga bermasalah. Tadi kan skandal pupuk apa, sehingga Gibran ini saya menyebutnya Kang Rohman cacat sempurna. Cacat sempurna, wow. Cacat konstitusi, cacat demokrasi, cacat hak asasi, cacat moral, cacat agama, begitu. Jadi cacat mental. Nah, artinya putranya ini yang mau diwariskan itu gitu, kekuasaannya itu orangnya cacat sempurna.
Nah, sekarang di Jabar Pariar. Cacat hukum kenaon? Cacat hukum dia kena pasal undang-undang ITE dari Fafa itu ujaran kebencian, itu penistaan, gitu kan melalui apa itu ITE ya, gitu. Dan mungkin juga legal kemudian dia ketika dia nyapres bermasalah. Nah, artinya itu hukum juga, gitu kan, soal putusan MK 90 betul, yang sudah dipecatkan Pak Anwar Usmannya oleh MK walaupun MK tidak konsisten kan gitu, seharusnya dipecat dari ketua, bukan hanya menjadi anggota tapi harus dipecat total itu dari keanggotaan gitu kan MK. Bahkan diadili itu ada loh pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman gitu 48 2008 gitu kan, itu harusnya sampai kepada proses pidana. Itu nggak boleh seorang hakim punya hubungan langsung tidak langsung dengan kasus, karena ada konflik interest. Ada konflik interest itu kena, itu bisa kena sanksi administrasi dan sanksi pidana. Seharusnya begitu kan, itu masalah hukum tuh. Nah gitu. Sekarang kedua masalah cacat demokrasi. Harusnya KPU tidak menerima sebelum adanya perubahan PKPU. PKPU nomor 19 ya. Ya, artinya KPU itu kan institusi demokrasi. Betul. Ternyata dia melakukan pelanggaran demokrasi yang meloloskan Gibran. Berarti Gibran itu cacat demokrasi. Yang ketiga, cacat hak asasi manusia. Itu High Commission of Human Rights internasional, PBB loh, gitu organ, gitu kan. Itu sudah menyatakan Indonesia ini pelanggar HAM, gitu kan. Dan indikasi atau mungkin bukti pelanggaran HAM-nya itu, satu, cawe-cawenya Jokowi waktu pemilu, dan kedua lolosnya Gibran. Jadi Gibran itu lolos adalah bukti pelanggaran hak asasi manusia itu. Indonesia ini divonis pelanggar HAM. Salah satu elemennya adalah Gibran yang lolos, jadi dia cacat HAM. Cacat agama. Cacat yang keempat, cacat agama. Artinya masuk ke Fafa. Fafa itu juga menista Nabi Muhammad SAW, melanggar 156A. Artinya juga konteks penistaan agama juga sebenarnya pelanggaran hukum kalau dikejar kan begitu. Jadi dia telah mencoreng gitu kan nilai-nilai agama. Betul, gitu. Kayak orang nggak beragama. Kayak orang nggak beragama jadinya. Kan kedalamannya lagi bentuk lebih ini moral kan. Betul. Moral itu bisa bahasanya bahasa orang tidak bermoral itu. Itu kan ada bacanya juga ada eksploitasi seksual. Betul. Ada sangat menista orang, sangat merendahkan orang, aib-aib orang bukan hanya dibongkar tapi dihukumkan olehnya kan. Berarti itu moralitas rendah. Malah kita sebut cacat moral. Yang kelima Pak, cacat. Terakhir tadi tuh apa ya? udah cukup cacat itulah. Sampai itu aja 5 itu. 4 ya? 4. Ya pokoknya sempurna 5. lah. 5-nya sempurna. Itu aib tamaman gitu ya. Apa itu? Aib tamaman itu cacat sempurna. Oke. Kan sebetulnya gini, Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin negara dan dia tahu nih anaknya ini banyak sekali masalahnya. Oke lah, dia mungkin sukses membawa Gibran ke Pilpres dengan mengintervensi MK. Mungkin itu dari aspek kekuatan politik dia. Tapi kan ketika muncul kubu Fafa, seharusnya dia menyadari, oh anak gue ternyata begini, belum layak. Harusnya kalau Bapak melihatnya gimana? Iya betul, harusnya desak sudah mundur saja nak, gitu kan. Biarlah Anda perbaiki gitu kan perilaku dulu, gitu kan. Kemudian nanti kan Anda udah punya nama, pernah jadi wali kota, bahkan ketika wapres juga terpilih, terlepas dari curang ya, gitu. Iya. Kalau menurut saya kita mah curang ya, tapi taruhlah terpilih, makanya disebutnya juga wapres terpilih, gitu kan. Itu pun cacat ya. Cacat udah cacat. Jadi artinya gitu kan, udahlah mundur nak, gitu kan. Atau Jokowi punya otoritas, anak saya mundur karena dulu juga udah pernah bilang kan anak saya ini nggak suka politik,
gitu kan. Dulu pernah ngomong, walaupun omong-omong doang gitu kan, dan prakteknya beda lagi. Oleh karena itu seharusnya dia desak mundur, atau yang kelanjutnya ya sudah, terserah MPR gitu. Dia ngomong dong, silahkan MPR sebagai representasi dari rakyat ambil keputusan. Kalau anak saya nggak layak, silahkan berhentikan. Itu kan hebat, itu namanya gentleman. Akan menjadi Iya, legacy dia yang legacy yang luar biasa. Itu namanya bisa saja dosa-dosa yang lalu itu bisa terhapus oleh amal besar, begitu kan, dengan jiwa besar. Ya, jadi husnul khotimah. Tapi kalau sekarang nggak mungkin, su'ul khotimah ini. Ini udah tanda-tanda, udah berapa hari lagi malah bikin perundingan sama Prabowo kan gitu. Ada dinner, ada pertemuan di Solo. Jadi kesannya minta proteksi ke Prabowo untuk Bapak sendiri melihatnya gimana? Mau diproteksi nggak sama Prabowo? Nah ini ujian buat Prabowo. Kalau Prabowo memproteksi, berarti kalau Jokowi itu su'ul khotimah gitu ya, maka Prabowo su'ul muqaddimah. Iya, kalau yang khotimah itu akhir jelek. Tapi kalau muqaddimah itu awal jelek. Awal jelek. Berarti gitu kan, dia memulai berangkat dengan awalan yang jelek Prabowo, dan itu akan menciptakan kegoyahan dari pemerintahannya. Istusat min fauqil ardi malaha min koror gitu ya. Itu seperti akar yang tercabut dari bumi, kemudian tidak ada kekokohan, goyah gitu. Itu pemerintahnya bakal goyah, Prabowo. Kemudian kalau dia masih membawa Jokowi gitu kan, anaknya ini diproteksi tadi, berarti kan bawa Jokowi. Jokowi ini musuh masyarakat, musuh rakyat. Berarti memposisikan diri Prabowo siap menjadi musuh rakyat. Kan rugi, kan bodoh gitu kan kalau itu. Ngomong-ngomong tentang musuh rakyat, nih ada statement dari pihak tertentu yang mengatakan bahwa dia akan mengawal kedatangan Jokowi kalau nanti setelah nggak jadi presiden, akan menunggu dia di Solo. Bapak ngeliatnya gimana? Ya, saya kira tuntutan rakyat itu adalah Jokowi diadili, ya kan, bukan diantar, bukan dihormati, gitu kan, dipuji-puji. Sebagaimana telah 5 tahun memuji habis, gitu kan. Sekarang harusnya sudah habis dong puji-pujiannya, bukan terus sudah selesai juga. Rakyat ini telah menjadikan Jokowi sebagai musuh, dan kalau sebagai musuh, gitu kan, maka dia harus diadili. Nah, Prabowo kalau memang punya sense kerakyatan, dia harus angkat tangan. Mangga, silahkan. Saya ini orang yang menghormati hukum. Kalau hukum memang memprosesnya, silahkan. Bahwa dia benar atau tidak benar, terserah pada putusan hukum. Itu seharusnya, bukan melindungi, bukan menghormati, ya apalagi melawan aspirasi rakyat nantinya. Pak, tapi kan banyak juga nih aktivis senior yang kayaknya berharap banget sama Prabowo, sehingga udahlah kita beri Prabowo kesempatan. Ya, kalau saya termasuk yang belum percaya, termasuk nggak percaya sebelum dibuktikan. Karena sebetulnya fufu-fafanya ujian. Ini ujian. Sampai sekarang ngomong fufu-fafa aja enggak. Rakyat sudah bilang ini melanggar moral, pemimpin begini tidak pantas gitu kan, memimpin negara. Harusnya ngomong dong Prabowo, ini enggak. Tapi kayaknya sempurnanya kurang deh, yang kejiwaannya belum disebut. Oh, kejiwaan. Iya, saya mah ngambil ini aja, Dokter Tifa. Periksa katanya aspek kejiwaan. Nah itu mungkin. Banyak Pak yang mengatakan begitu, dari postingannya itu nih kayaknya orang punya penyakit kejiwaan. So, jadi asumsi masyarakat, dan juga ada ahli kan seperti itu. Ini punya penyakit kejiwaan, periksa. Saya kira itu konsekuensi logis dari bahwa kita ingin punya pemimpin yang baik dan sehat. Betul, dan Bapak juga kayaknya pernah bikin ini ketika dia mau meninggalkan kantor wali kota Solo, iya. Itu artinya memang jiwanya sebetulnya masih labil. Ya, itu kan sakit menurut saya. Itu Peter Pan syndrome namanya. Peter Pan syndrome. Jadi seperti yang orang berada di ruang anak-anak, dan solusi dari problema itu
kembali ke mainan anak-anak. Gitu kan, lihat dari literaturnya juga kan, bacaannya kan komik-komik yang sebenarnya nggak bermutu, Dari bahasa nggak itu, pantas, Wak. bahasa di buku papa juga nggak mencerminkan seorang yang intelektual. Oh tidak, Saya tidak, membacanya juga jauh. tidak. Makanya wajar kalau siapa Roy Suryo gencar sekali kan mengejar ini, karena memang itu merepresentasi aspirasi rakyat bahwa anak kecil ini belum layak, bahkan tidak layak menjadi wakil presiden. Pak, kita rekap lagi. Cacat hukum, Cacat hukum boleh, demokrasi, demokrasi, cacat konstitusi, hak asasi hak manusia, asasi manusia, cacat agama, Dan cacat moral, tambah lagi cacat mental, kejiwaan. 7 jadi sempurna, 7 sempurna. melebihi 4 sehat 5 sempurna. Ada lagu ya. Iya, kemarin itu si Roy Suryo buku Apa apa. harus dipenjara gitu itu. Iya. Pak, tapi ini menarik juga, Pak. Saya sendiri melihat sampai sejauh ini kayaknya ini pemilik akun buku papa ini Sakti Mandraguna lah. Kenapa? Edi Mulyadi melaporkan, ditolak, ya kan? Kemudian PTDI yang dari demokrasi itu, dia mencoba menyampaikan aspirasi ke MPR kan, ke DPD. Aspirasinya adalah agar Gibran itu pelantikan dibatalkan, tetapi ditolak masuk sama DPR. Nah, kemudian Prabowo sendiri nggak bereaksi. Bahkan katanya ketua harian DPP Partai Gerindra, Pak Sukmidas Ahmad, katanya Prabowo nggak terlalu pusing soal itu. Iya. Artinya kan kita melihat kayaknya sekalipun dia ini seperti ini, nggak ada orang yang menyentuh. Itu satu soal Prabowo. Prabowo itu nggak boleh mengatakan saya pusing amat urusan begini. Itu menyangkut sense of morality. Iya, itu dia. Iya Pak. Kalau orang rasa moralitasnya rendah, dia acuh terhadap hal-hal yang melanggar moral, dekadensi moral gitu kan. Bisa jadi dia juga begitu. Bisa jadi loh. Itu kata Pak Rohman. Jadi. Karena gini sih, kalau orang sudah, misalnya nih yang seperti ini, orang yang suka bohong, ketika ada orang berbohong dia cenderung permisif. Iya. Biasanya. Tuh, Tapi begitu. gitu ya, sama. Memang Artinya Prabowo ini mesti diperiksa juga. kalau menurut saya wajar ya seorang presiden dan wakil presiden jangan sekedar formalitas sehat dalam konteks KPU, tapi sehat yang bisa dibuktikan oleh publik. Ini masalahnya, jangan sampai KPU juga menjadi bagian dari mafia meloloskan seseorang. Pak, ini kan sudah terbukti. Kayak mafia pemilu. Ya, kayak mafia pemilu, pelakunya KPU. Jadi kita jadi nggak percaya waktu di KPU daftar sehat rohani jasmani, benar nggak? Ya kan, ternyata indikasinya bertolak belakang. Maka menurut saya betul, udah periksa ulang gitu kan. Kalau Gibran udah banyak desakannya, tapi kalau Prabowo belum banyak desakannya, baru Pak Rohman yang mendesak. Tapi Saya mengusulkan. usulnya bagus, periksa juga kesehatan presiden. Ya karena kita tahu kan usianya sudah berapa, dan isunya juga dia pernah kena stroke. Iya. Kalau menurut informasi yang didapat sama Pak Sirjuna Pamungkas, katanya Prabowo ini cenderung fasis. Fasis. Otoriter, emosional, kemarin kayak gitu. Tentunya dengan kondisi kayak gitu menurut saya juga beresiko sih. Berisiko. Lagi ke waktu debat capres tahun 2019 ini semua. Iya. Tapi kembali kepada masalah pembatalan izin ya di Balai Sudirman dan di Bidakara. Kan memang asumsinya yang muncul ini yang menolak itu pemerintahnya Pak Jokowi. Sebetulnya bisa mungkin ada kemungkinan lain nggak sih, karena kan kalau Pak Jokowi sudah mau selesai, yang akan bergerak ini kan yang akan memimpin kan Pak Prabowo. Mungkin nggak sih sebetulnya ini bukan pemerintahannya Pak Jokowi yang Iya, kalau soal probabilitas ya, kemungkinan politik itu kan bisa serba mungkin. Masalahnya adalah bahwa baik
Jokowi yang punya kepentingan Gibran dan Prabowo yang punya kepentingan dirinya sendiri ingin pelantikan tuh lancar gitu kan Pak, nggak mau diganggu, makanya ada barisan apa pasukan berani mati pembela Jokowi kemarin kan yang nyinggung-nyinggung soal Bidakara kalau nggak salah itu kan ngancem kan itu pembela Jokowi itu kan berarti karena dia mengatakan ini bisa mengganggu pelantikan. Kalau pelantikan kan dua kepentingan Jokowi dan kepentingan Prabowo. Nah, sehingga kalau itu jadi asumsi dasar tadi, mungkin itu ini bukan hanya pemerintahan lama yang di ujung, tapi pemerintahan yang akan melakukan hal yang baru, itu kan dia juga ingin gitu kan mendapat kondisi yang mungkin bebas kritik, bebas halangan, apalagi pernah juga kan Pak Prabowo bilang jangan halangi kan, gitu kan, jangan ganggu, gitu kan, ini mau kita berbuat baik bagi masyarakat, jangan diganggu. Lah, kritik di mana tempatnya, gitu kan? Kritik itu di dalam rangka supaya niat baik terjaga, gitu Pak. Kalau hanya niat baik, saya ingin ini, ingin itu, siapa yang ngontrol, siapa yang ngawasi Pak? Sekarang GBHN udah nggak ada, dia punya konsep sendiri, dia kerjakan sendiri, dia awasi sendiri. Oh ini bahaya. Jadi kalau menurut saya para kritikus ini memberi warning bahaya, jangan sampai gitu kan akhirnya the king can do no wrong. Raja nggak pernah salah, presiden nggak pernah salah, nggak mungkin, dia punya kelemahan. Itu dari prosesnya saja kontroversial, berarti harusnya disadari dong, dia tidak sempurna nih mendapatkannya gitu Pak. Maka mungkin kalau soal mungkin tadi ya mungkin saja gitu kan kasus Bidakara, kasus Balai Sidang Sudirman gitu ya, Balai Sudirman yang itu ada kaitan juga dengan di Kemang karena sama-sama di selatan itu wilayah hukumnya Polres Jakarta Selatan gitu, yang juga kemarin adakah keterlibatan kepolisian gitu, dan di Kemang juga diawali dengan tekanan supaya membatalkan. Sama, jadi Kemang batalkan tapi tidak dibatalkan. Tapi kalau yang di sini batal, memang karena dia ngambil sikap sendiri si pihak hotel. Kalau di Kemang masih runding dan ternyata tidak mau diikuti, akhirnya dipakai garis keras kan gitu, pemaksaan itu. Kalau di sini nggak pindah-pindah, tapi ada hikmahnya Bang Rohman. Ini tadi membeludak, itu menggambarkan aspirasi rakyat. Itu rakyat yang tadi mah, itu bukan tokoh-tokoh saja. Tadinya mungkin waktu di rencana di Sudirman atau di Bidakara, tokoh-tokoh ingin memberikan gambaran-gambaran kondisi kini dan bagaimana membekali ke depan. Kalau tadi itu rakyat itu teriakan-teriakannya teriakan rakyat. Jadi ada hikmahnya. Di sana dihalangi, nggak boleh, akhirnya numpuk di sini. Kalau sebetulnya kalau menurut saya Pak, sebetulnya pemerintahan Prabowo pun sebetulnya nggak perlu khawatir. Pemerintahan Pak Jokowi juga sebenarnya nggak perlu khawatir karena tokoh-tokoh ini kan hanya berkumpul. Saya sebenarnya punya opsi nih, opsi ke satu, ini kelompok-kelompok yang kritis itu buat shadow cabinet. Kabinetnya bikin bayangan, gitu ya, untuk menggambarkan alternatif. Gitu. Yang kedua, ini konteks Prabowo ini, nggak usah shadow kabinet, tapi kabinet perjuangan atau kabinet pergerakan. Maksudnya tokoh-tokoh ini bikin komposisi, kemudian dalam beberapa hari ini sodorkan ke Prabowo bahwa kabinet yang begini itu pasti zakon kabinet, gitu. Ini nggak ada kepentingan partai, nggak ada kepentingan politik pragmatik. Ini semuanya berpikir tentang kebaikan bangsa dan negara, gitu kan. Kalau itu bisa disodorkan nih, itu kan komposisinya begini, dipakai atau nggak dipakai itu urusan lain. Tapi yang jelas masyarakat sekarang punya pilihan-pilihan. Nanti jangan sampai orang sekarang berpikir, kita lihat ya kabinetnya Prabowo sudah jelas
gitu kan, sekurang-kurangnya 50% kabinetnya Jokowi. Iya, orang di Kan dia bilang pernah, di kabinet ya. iya kan dia bilang, oh ternyata setelah saya teliti ini yang kabinet yang lama katanya, nggak apa-apa, yang penting baik, profesional, tidak korupsi. Justru yang itu banyak yang korupsi, yang nggak profesional kok, begitu, Iya, Kang iya, Rohman. iya. Jadi bisalah kalau menurut saya kita bangun opsi. Nah, tapi dengan adanya pembatalan di 2 tempat begini, itu semangat para tokoh itu mengendur atau Oh sebaliknya? tidak, karena sebetulnya awalnya sudah clear, baik yang Sudirman maupun yang Bidakara, gitu kan, nggak ada kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh pihak panitia, gitu kan, nggak ada. Begitu dipaksakan, ya sudah, kesalahan ada di tangan siapa? Di tangan mereka. Akibatnya apa? Sekarang ini tema sentralnya adili Jokowi. Iya, betul. Tema sentral itu. Malah kita nggak boleh yang lain-lain. Iya. Oke, kalau begitu, dan memang itu menjadi misi kita bersama, karena sudah banyak dosa politiknya, gitu kan, maka mau tidak mau tangkap ini, gitu, ada kok, gitu kan, dasarnya. Orang petisi 100 sudah melaporkan ke Bareskrim mengenai nepotisme, delik nepotisme kan 12 tahun itu bisa ditangkap, Pak Rohman, tangkap bisa tuh, ada dasarnya untuk nangkep. Kemudian adili, nah, mengadili sampai ke gantung. Kalau saya temukan, Pak, ini kita siap diskusi nih, temukan di KUHP ada pasal 11, dan itu aturan-aturan yang kemudian seolah-olah tidak berlakukannya, itu tidak eksplisit menghapuskan pasal 11 KUHP gitu. Jadi kalau menurut saya ini masih opsional, bisa ditembak mati itu sebagai bentuk pelaksanaan hukuman mati, atau kedua bisa digantung, bisa, makanya nggak ragu. Adili Jokowi simbolnya gantung, ini simbol bahwa nantinya bagaimana itu urusan hukum, mau berapa tahun dibui gitu kan, itu urusan hukum, tapi ini simbol menurut saya, Pak. Ya, memang teman-teman semua, kalau kita mencermati ya apa yang disampaikan oleh semua tokoh gitu ya, memang permasalahan kita ini awalnya tuh dari amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian akhirnya melahirkan presiden seperti Jokowi. Nah, Jokowi sendiri ternyata bukan pribadi orang yang bisa memimpin dengan benar dan baik ya, Pak ya. Iya. Bahkan di ujung pemerintahannya dia malah mencoba untuk memperpanjang. Ketika ternyata gagal, dia memunculkan anaknya. Iya. Disinilah problem yang semakin menjadi-jadi. Dan Tuhan juga mungkin nggak ridho ya, sehingga kemudian muncullah Fufu Fafa yang membuktikan bahwa dia anak yang di endorse itu sebetulnya nggak layak gitu buat Indonesia. Barangkali karena di sini banyak ulama ya, Pak ya. Allah juga nggak mau lah Indonesia ini. Betul. Nah, seharusnya pada titik ini Pak Jokowi sebetulnya menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan dengan mengendorse anak yang sebetulnya belum layak. Apalagi kata Pak Rizal tadi, punya cacat yang sempurna, 4 cacat 5 sempurna. 5 sempurna, yang cacat hukum, cacat demokrasi, cacat hak asasi manusia, cacat konstitusi, cacat agama, cacat moral, dan cacat lagi, cacat jiwa, cacat kejiwaan. Jadi sempurna sekali. Makanya kita kan banyak juga orang yang mengingin Pak Jokowi ini bisa soft landing ujungnya. Mungkin ini Tuhan ngasih jalan ya. Kalau dia mau soft landing, katakan aja anaknya. Biarkan Pak Prabowo itu mencari penggantinya. Kalau konstitusi mengizinkan, saya juga nggak tahu ya. Dan buat Pak Prabowo sendiri ini penting. Dia harus menentukan bahwa gue harus punya wapres yang kredibel nih, gitu, yang kompeten nih, dan dia kemudian mengevaluasi. Apalagi di Fufu Fafa itu, kalau saya jadi Prabowo, saya tuntut itu. Kalau Bapak gimana? Oh iya dong, harus. Jadi tidak boleh menjadi beban. Gitu kan, pelanggar hukum, pelanggar yang lain-lain tidak boleh kita gendong gitu. Jadi caranya dilepaskan. Lepaskan hukum. Berarti kata-kata ekonom nih Pak, kayak Pak Abali Rizky misalnya. Ekonomi ditinggalkan Pak Jokowi untuk Prabowo ini rapuh banget, sangat rapuh. APBN cekak. Nah, indikasinya juga banyak kelas menengah yang turun level bawah sampai 9 juta lebih dalam 4 tahun kan? Luar biasa itu. Berat ini. Berarti nanti di tahun 2025 ada utang jatuh tempo sampai 800 triliun lebih.
Pak Prabowo sampai pusing. Saya dapat informasi katanya untuk mengatasi masalah keuangan, Prabowo itu sudah membentuk yang namanya tim prapanca. Ya, tim keuangannya ya. Iya, tapi saya nggak yakin dia mampu. Sektornya dari mana? Karena daya beli masyarakat sudah susah. Iya, katanya kan sisa peninggalannya Jokowi ini kecil sekali gitu kan, bagaimana bisa nanti ngolahnya. Nah, ini kan ke hutang-hutang lagi, numpuk lagi kan. Nah, itu kembali ke situ Pak Rohman. Idza wusidal amru bi ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Kalau satu jabatan diberikan kepada bukan ahlinya, tunggu kehancurannya gitu. Jadi sebetulnya Jokowi itu bukan ahlinya untuk bisa memimpin bangsa dan negara sebagai presiden. Yang kedua, anaknya sekarang nggak punya kapasitas sebagai wakil presiden yang bisa saja kalau presidennya berhalangan tetap dia jadi presiden. Berantakan sekali kita. Cacatnya sempurna. Cacatnya sempurna. Cacatnya sempurna ini. Nggak boleh orang cacat memimpin orang normal, orang sehat. Gitu. Dan menurut saya juga Pak, sebetulnya Pak Prabowo ini dalam kondisi begini ya, kalau dia pengen dilantik dia harus mendekati tokoh-tokoh nih, tokoh-tokoh yang di oposisi. Tuh Pak, tadi harusnya menurut saya juga kan kalau ada kabinet ya yang di Zaken yang diajukan oleh orang-orang kritis, dia pertimbangkan, gitu kan. Jadi lepaskan dulu kepentingan partai politik yang selama ini selalu menjadi dominan di dalam menentukan kabinet. Gitu, sebab jadi bohong nanti Zaken kabinet, prakteknya mah kabinet dagang sapi, gitu kan. Pak, dia tadi menarik memberikan kabinet bayangan ya. Satu kabinet bayangan, atau yang kedua ini usulan dari para orang-orang kritis ini, begini loh kalau mau komposisi kabinet yang bisa mengubah keadaan, bisa meluruskan jalan yang sudah bengkok, gitu kan, dan bisa memajukan Indonesia tanpa kepentingan politik, partai politik. Karena sekarang ini partai politik, apalagi ketumnya jadi menteri, kemudian spiritnya bisa jadi korupsi Pak, untuk kepentingan partai. Apa yang bisa kita dapatkan dari jabatan ini untuk membesarkan partai saya? Itu Pak. Dan kalau misalnya Bapak dan teman-teman mengajukan usul itu juga akan menjadi ukuran ya, apakah Pak Prabowo ini benar-benar serius? Bisa, jadi indikator. Jadi parameter dia serius atau dia sebetulnya ya omong-omong. Bakal gagal Pak kalau hanya omong-omong. Jadi dia menjabat ini goyah tadi kalau menurut saya, fondasinya lemah. Itu kan dia punya kabinet yang tidak kapabel, gitu kan. Sebut tidak akan kompak, kecuali kompak menutupi kebobrokan, gitu Pak. Ini yang penting jadi goyah, dan yang rugi Prabowo sendiri. Saya kira saatnya Prabowo berpikir sehat Pak, untuk masa depan bangsa dan negara. Gitu. Nah inilah harapan dari Pak Rizal ya. Pak Prabowo harus berpikiran sehat untuk masa depan bangsa Indonesia, supaya legasinya gitu kan bagus. Jadi Pak Prabowo dikenang sebagai pahlawan, bukan dikenang sebagai sama-sama pengkhianat bangsa seperti Jokowi. Dan Prabowo juga harus menyadari betul bahwa wapresnya ini cacatnya sempurna. Cacat sempurna. 4 cacat, 5 sempurna.